Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fajar Sidik dari STI Asyukriyah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir 7, Angkatan 2019. Baik, di sini saya akan coba memaparkan mengenai tafsir ayat-ayat riba dan jual beli. Baik, apa yang dimaksud riba? Riba berasal dari bahasa Arab yang berarti bertambah. Adapun yang dimaksud di sini menurut istilah syarat adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara atau terlambat menerimanya. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab Al-Fiqh ala Mazahib Al-Arwa'ah menjelaskan bahwa riba menurut istilah fuqaha adalah tambahan pada salah satu dua barang yang sejenis yang ditukar tanpa adanya imbalan atau imbangan terhadap tambahan tersebut. Kemudian, menurut para ulama, riba terbagi ke dalam 4 macam. Yang pertama ada riba fadl, atau menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sama. Yang kedua, riba qard, yaitu hutang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi hutang. Yang ketiga ada riba iyad, yaitu terpisah atau berpisah dari tempat akad sebelum timbang terima. Yang keempat ada riba nasi'ah, yaitu disyaratkan salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan ditangguhkan penyerahannya. Kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari, riba fadl. Contohnya seperti kita mau menukarkan uang pecahan 100.000 dan ditukarkan ke dalam uang 2000-an, uang pecahan 2000-an. Nah, yang kita terima cuma hanya 48 lembar, yang berarti jumlahnya atau totalnya hanya 96.000. Itu yang sering terjadi ketika mau lebaran ya. Banyak sekali orang-orang yang jasa penukaran uang, dan harus berhati-hati bahwa yang seperti itu termasuk riba. Baik, selanjutnya apa sih dampak riba? Dampak negatif riba antara lain yang pertama dampak negatif sosial, politik dan ekonomi yang ditimbulkan oleh bunga riba, yang melahirkan manusia yang berpribadian egois dan memutuskan hubungan nilai kemanusiaan terhadap satu dengan yang lainnya. Kemudian mudarat terhadap pihak yang berutang, sebab hutang tersebut akan semakin membengkak tanpa ada timbal balik manfaat yang dirasakan. Selanjutnya, pada jaminan bunga terdapat benih-benih yang akan memperdalam nilai negatif rasa asing dari masyarakat sekitar. Kemudian, perbedaan bank konvensional dengan bank syariah. Yang pertama, perbedaan falsafah ya. Itu perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedangkan bank konvensional justru kebalikannya, berarti ada ribanya ya, atau bank-bank yang umum. Hal inilah yang menjadi perbedaan yang sangat mendalam terhadap produk-produk yang dikembangkan oleh bank syariah, di mana untuk menghindari sistem bunga, maka sistem yang dikembangkan adalah jual beli, serta kemitraan yang dilaksanakan dalam bentuk bagi hasil. Bagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam potongan ayatnya, wa ahlallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nanti insya Allah akan dibahas. Kemudian yang kedua, konsep pengelolaan dana nasabah.
Dalam sistem bank syariah, dana nasabah dikelola dalam bentuk titipan maupun investasi. Cara titipan dan investasi berbeda dengan deposito pada bank konvensional, di mana deposito merupakan upaya membungakan uang. Konsep dana titipan berarti kapan saja nasabah membutuhkannya, bank syariah harus dapat memenuhinya. Akibatnya dana titipan menjadi sangat liquid. Likuiditas yang tinggi inilah membuat dana titipan kurang memenuhi syarat suatu investasi yang membutuhkan pengendapan dana. Kemudian yang ketiga, kewajiban mengelola zakat. Bank syariah diwajibkan menjadi pengelola zakat, yaitu dalam arti wajib membayar zakat, menghimpun, mengadministrasikannya, dan mendistribusikannya. Hal ini merupakan fungsi dan peran yang melekat pada bank syariah untuk memobilisasi dana nasional, zakat, infak, sedekah. Jadi ada kelebihannya ya di bank syariah ini. Baik, dalam bank syariah harus memenuhi akan baik dalam hal barang, pelaku transaksi maupun ketentuan lainnya. Nah, seperti dalam rukunnya itu penjual, pembeli, barang, harga, akad atau ijab kabul. Yang kedua itu syarat, harus ada syaratnya. Yang pertama syaratnya itu barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah. Yang kedua, harga barang dan jasa harus jelas. Yang ketiga, tempat penyerahan harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi. Dan yang keempat, barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi short sale dalam pasar modal. Baik, kemudian di sini akan dibahas tentang tafsir ayat-ayat riba. Di dalam surah Al-Imran ayat 130 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah pada Allah agar kamu beruntung. Dalam tafsir At-Tabari, makna ayat ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afah adalah jangan kalian memakannya karena Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kalian terhadapnya, yakni sesuatu yang kalian makan. Ketika kalian memberi utang orang lain yang merupakan perkara yang tidak halal bagi kalian dalam agama. Imam Ibnu Jarir At-Tabari juga mendasarkan penafsirannya pada riwayat yang dinukil dari Muhammad bin Amru, dari Asim, dari Isa, dari Ibnu Abi Najah, dari Mujahid. Beliau berkata bahwa yang dimaksud dengan riba yang disinggung dalam ayat tersebut adalah riba jahiliyah. Maka dapat disimpulkan bahwa pembacaan teks ayat ad'afan mudha'afah adalah melipat gandakan uang, melipat gandakan utang dan dilipat gandakan, yakni 2 kali lipat besarnya pokok utang. Baik, kemudian di dalam Quran surah An-Nisa ayat 161 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa atadna lil kafirina minhum adzaban alima. Yang artinya melakukan riba padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan memakan harta orang dengan cara tidak syah atau batil. Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih. Di sini dari penjelasan tafsir Al-Misbah karya Profesor Syihab menjelaskan bahwa karena mereka memberlakukan riba padahal Allah telah mengharamkan, dan karena memakan harta orang secara tidak benar, agama memberikan hukuman berupa pengharaman makanan yang baik
baik kepada mereka. Sesungguhnya Allah telah menyediakan bagi orang kafir siksa yang menyakitkan. Baik. Yang selanjutnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang memasukkan setan karena kanan, penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu karena mereka berkata atau berpendapat bahwa sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya setelah Allah menuturkan perihal orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, melakukan zakatnya, lagi suka berbuat kebajikan dan memberi sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan, juga kepada kaum kerabatnya dalam semua waktu dan dengan berbagai cara. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perihal orang-orang yang memakan riba dan memakan harta orang lain dengan cara yang batil serta melakukan berbagai macam usaha syubhat. Baik, untuk selanjutnya yaitu pembahasan tafsir ayat jual beli. Baik, apa yang dimaksud jual beli? Secara bahasa, jual beli atau bai artinya tukar menukar. Dan secara istilah adalah tukar menukar peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syarak, dengan jalan melepaskan hak milik dari seorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak. Di sini ada rukun jual beli. Yang pertama harus adanya akad, yaitu penjual dan pembeli. Jadi ketika kita mau menjual atau membeli harus adanya akad dulu. Kedua, adanya mak'un alaih, yaitu adanya harta, uang dan barang yang dijual. Ketika kita jual beli juga harus ada mak'unnya, yaitu berupa harta, uang, barang atau yang lainnya. Yang ketiga adalah sigot, yaitu adanya ijab dan qabul. Ini sama ya, harus adanya ijab dan qabul. Baik, selanjutnya yaitu apa saja syarat jual beli? Yang pertama yaitu berupa harus adanya balik, harus balik atau berakal. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'allahu lakum qiyama. Ini dalam surah An-Nisa ayat 5. Yang artinya, dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang yang bodoh, belum sempurna akalnya. Harta mereka yang ada dalam kuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Yang kedua yaitu beragama Islam, yang ketiga tidak dipaksa. Yang kedua dalam syarat jual beli yaitu adanya mak'un alaih, barang yang diperjualbelikan, meliputi seperti yang pertama suci atau mungkin disucikan, tidak sah menjual barang yang najis seperti anjing, babi dan lain-lain. Kedua bermanfaat, selanjutnya dapat diserahkan secara cepat atau lambat. Selanjutnya milik sendiri, dan yang terakhir diketahui atau bisa dilihat. Baik, dalam syarat jual beli yang ketiga yaitu ijab qabul. Tidak ada yang membatasi atau memisahkan si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan ijab atau sebaliknya. Yang kedua, tidak diselingi kata-kata lain. Yang ketiga, tidak ditaklikan atau digantungkan dengan hal lain. Misal, jika bapakku mati, maka barang ini aku jual padamu. Yang selanjutnya,
Tidak dibatasi waktu, misal barang ini aku jual padamu 1 bulan saja. Selanjutnya ada macam-macam jual beli, terbagi ke dalam 3 macam. Yang pertama, menjual barang yang bisa dilihat, hukumnya boleh atau sah jika barang yang dijual suci, bermanfaat, dan memenuhi hukum jual beli. Jadi harus bisa dilihat si barangnya. Yang kedua yaitu menjual barang yang disifati atau memesan barang, hukumnya boleh atau sah jika barang yang dijual sesuai dengan sifatnya atau sesuai promo. Yang ketiga, menjual barang yang tidak kelihatan, hukumnya tidak boleh atau tidak sah, atau boleh sah menjual sesuatu yang suci dan bermanfaat, dan tidak diperbolehkan atau tidak sah menjual sesuatu yang najis dan tidak bermanfaat. Nah, di sini selanjutnya ada macam-macam jual beli terlarang. Yang pertama ada jual beli gharar. Yang kedua ada jual beli mulaqi. Yang ketiga ada jual beli mudhamin. Mudhamin adalah jual beli hewan yang masih dalam perut induknya. Ya, seperti kita membeli kepada seorang membeli anak, misalkan anak kambing masih di dalam perutnya. Nah, itu termasuk jual beli terlarang. Yang keempat jual beli muhaqqalah. Kelima jual beli munabadzah. Yang keenam jual beli mukharabah. Yang ketujuh jual beli tunaya. Adalah jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang menjadi objek jual beli adalah sejumlah barang yang dengan pengecualian yang tidak jelas. Yang selanjutnya jual beli ashabul fahl. Nah, yang 9 jual beli mula masa. Yang 10 jual beli munabazah. Yang 11 jual beli urban. Adalah jual beli atas suatu barang dengan harga tertentu, di mana membeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa bila jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati. Namun kalau tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya terlebih dahulu. Selanjutnya jual beli talgi atau rukban. 13 jual beli orang kota dengan orang desa. 14 jual beli musyarrah. Yang ke-15 jual beli subroh. Adalah jual beli barang yang ditumpuk yang mana bagian luar terlihat lebih baik dari bagian dalam. Ke-16 jual beli najasi. Baik, selanjutnya kita lanjut ke khiyar. Apa yang dimaksud khiyar? Khiyar adalah hak memilih bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan jual belinya atau membatalkannya karena adanya suatu hal. Itu yang maksud khiyar. Jadi kita ketika penjual dan pembeli bisa meneruskan atau membatalkannya karena adanya suatu hal. Gitu. Kemudian ada macam-macam khiyar. Yang pertama ada khiyar majlis. Adalah hak memilih bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad selama masih berada di tempat akad dan kedua belah pihak belum berpisah. Yang kedua ada khiyar syarat. Nah, khiyar syarat yaitu hak memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya dengan syarat tertentu. Yang ketiga khiyar aib. Nah, khiyar aib yaitu hak memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya yang disebabkan karena adanya cacat pada barang yang dijual. Kemudian di sini ada tafsir ayat jual beli. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 275 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi'annahum qalu innamal bay'u mithlu riba wa halallahu al-bay'a wa harrama riba
man ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Nah, dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan, orang-orang yang melakukan praktik riba, usaha, tindakan, dan seluruh keadaan mereka akan mengalami kegoncangan jiwanya, tidak tentram. Perumpamaannya seperti orang yang dirusak akalnya oleh setan sehingga terganggu. Akibatnya gila yang dideritanya. Mereka melakukan itu sebab mereka mengira jual beli sama dengan riba, sama-sama mengandung unsur pertukaran dan usaha, kedua-duanya halal. Allah membantah dugaan mereka itu dengan menjelaskan bahwa masalah halal dan haram bukan urusan mereka, dan persamaan yang mereka kira tidaklah benar. Allah menghalalkan praktik jual beli dan mengharamkan praktik riba. Barang siapa telah sampai kepadanya larangan praktik riba lalu meninggalkannya, maka baginya riba yang diambilnya sebelum turun larangannya dengan tidak mengembalikannya. Dan urusannya terserah kepada ampunan Allah. Dan orang-orang yang melakukan riba setelah diharamkan, mereka itu adalah penghuni neraka dan akan kekal di dalamnya. Nah, riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah riba jahiliyah. Praktiknya berupa pungutan tambahan dari utang yang diberikan sebagai imbalan menunda pelunasan. Sedikit atau banyak hukumnya tetap haram. Nah, Imam Ahmad mengatakan tidak seorang muslim pun berhak mengingkarinya. Kebalikannya adalah riba dalam jual beli. Dalam sebuah sabda Rasulullah SAW ditegaskan, gandum ditukar dengan gandum yang sejenisnya dengan kontan. Begitu pula emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma yang sejenis dan dibayar kontan. Barang siapa menambah atau minta ditambah, sungguhnya ia telah melakukan riba. Nah, di sini para ahli fikih sepakat bahwa hukum penambahan dalam tukar menukar barang yang sejenisnya adalah haram. Mereka membolehkan penambahan kalau jenisnya berbeda, tetapi haram menunda pembayarannya. Mereka bersisi dalam masalah barang-barang yang disebut di atas. Pendapat yang paling bisa diterima, semua itu dikiaskan dengan bahan makanan yang dapat disimpan. Dalam hal riba ala jahiliyah, ahli fikih menyepakati keharamannya. Yang mengingkari berarti telah kafir. Riba tersebut membuat pihak yang terlibat mengalami depresi atau gangguan jiwa sebagai akibat terlalu terfokus pada uang yang dipinjamkan atau diambil. Pihak yang mengutangi gelisah karena jiwanya terbebas dari kerja, sementara yang berutang dihantui perasaan was-was dan khawatir tak bisa melunasinya. Para pakar kedokteran menyimpulkan banyaknya terjadi tekanan darah tinggi dan serangan jantung adalah akibat banyaknya praktik riba yang dilakukan. Pengharaman riba dalam Al-Quran dan agama-agama samawi lainnya adalah sebuah aturan dalam perilaku ekonomi. Ini sesuai dengan pendapat para filosof yang mengatakan bahwa uang tidak bisa menghasilkan uang. Para ahli ekonomi menetapkan beberapa cara menghasilkan uang. Antara cara yang produktif adalah dengan bekerja di beberapa bidang usaha seperti industri, pertanian, dan perdagangan. Dan yang tidak produktif adalah bunga atau praktik riba karena tidak berisiko. Pinjaman berbunga selamanya tidak akan merugi, bahkan selalu menghasilkan bunga. Bunga adalah hasil nilai pinjaman. Kalau sebab penghasilannya pinjaman, maka berarti usahanya melalui perantaran orang lain yang tentunya tidak akan rugi. Banyaknya praktik riba juga menyebabkan dominasi modal di suatu bidang usaha. Dengan begitu akan mudah terjadi kekosongan. Dengan begitu akan mudah terjadi kekosongan dan pengangguran yang menyebabkan kehancuran dan kemalasan. Kemudian di surah An-Nisa ayat 29.
Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratun an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang padamu. Dalam tafsir Al-Misbah karya Profesor Shihab menjelaskan, dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil harta orang-orang lain dengan cara tidak benar. Kalian diperbolehkan melakukan perniagaan yang berlaku secara suka sama suka. Jangan menjerumuskan diri kalian dengan melanggar perintah-perintah Tuhan. Jangan pula kalian membunuh orang lain, sebab kalian semua berasal dari satu nafs. Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kalian. Baik, mungkin dari pemaparan yang telah disampaikan tersebut bisa disimpulkan, yang pertama, secara bahasa atau logo maupun secara istilah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan dalam suatu akad transaksi tertentu, di mana pengambilan tambahan tersebut tanpa disertai imbangan tertentu. Kemudian ayat-ayat yang menjelaskan larangan riba yaitu Quran Surah Al-Imran ayat 130, Quran Surah An-Nisa ayat 191, dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 281. Menurut pendapat sebagian ulama, riba itu ada 4 macam. Pertama, riba fadl, yang menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sama. Riba qard, utang dengan syarat ada keuntungan bagi yang berutang. Selanjutnya riba yad, berpisah dari 4 akad sebelum timbang terima. Yang keempat, riba nasa, disyaratkan salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan atau ditangguhkan penyerahannya. Kemudian telah nyata dengan jelas bagi setiap orang yang berakal ada beberapa dampak negatif yang akan dilahirkan oleh bunga atau riba terhadap lapisan masyarakat di seluruh aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Kemudian tentang jual beli, bisa diambil kesimpulan, jual beli adalah peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syarak. Hukum melakukan jual beli adalah boleh, jawaz. Bisa mubah. Rukun jual beli ada 3, yaitu adanya akid, penjual dan pembeli, makun adai, barang yang diperjualbelikan, dan siwat, ijab kubul. Syaratnya akid balik dan berakal. Islam bagi pembeli mushab dan tidak terpaksa. Syarat bagi makun alai adalah suci atau mungkin disucikan. Manfaat dapat diserah terimakan secara cepat atau lambat. Milik sendiri diketahui atau dapat dilihat syarat sah. Sigot adalah tidak ada yang membatasi atau mengesahkan. Tidak diselingi kata-kata lain, tidak taklikan atau digantungkan dengan hal lain, dan tidak dibatasi waktu. Nah, jual beli ada 3 macam, yaitu menjual barang yang bisa dilihat, hukumnya boleh atau sah. Menjual barang yang disifati, memesan barang, hukumnya boleh atau sah. Jika barang yang dijual sesuai dengan sifatnya, sesuai promo. Menjual barang yang tidak kelihatan, hukumnya tidak boleh atau tidak sah. Baik, wallahu alam. Mungkin itu yang bisa saya paparkan. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.